Nah, ini lihat tingkat kesuburannya sangat baik, bahkan sudah ini pohon tomat tinggi 15 cm, kira-kira 15 sampai 20 cm sudah ada kembang nih. Boleh dilihat kembangnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua, teman-teman sekalian di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi bersama saya Dikta di channel Paradiktava. Kali ini kita akan membuat media tanam. Media tanam berfungsi untuk menanam tanaman hias maupun tanaman buah. Media tanam bisa digunakan di mana saja, baik itu di pot, di polybag maupun di tanah yang lebih luas. Untuk media tanam itu sangat penting sekali kedudukannya di dalam dunia pertamanan ya. Tentunya itu hampir sama seperti air yang kita gunakan di dunia ikan, yaitu kedudukannya hampir sama antara air dan media tanam gitu. Sangat penting. Jika airnya bagus, maka ikannya juga akan bagus. Begitu juga dengan media tanam. Jika media tanamnya itu bagus, maka tanaman atau tumbuhan yang ada, baik itu tanaman hias maupun tanaman buah, akan bagus juga gitu, akan maksimal juga, akan lebih subur, akan lebih cepat berbuah. Oleh karena itu, pembuatan media tanam sangat diperhatikan pencampuran maupun media-media apa saja yang digunakan. Ayo kita mengenal lebih jauh apa saja media-media yang baiknya digunakan untuk media tanam. Jika teman-teman ada tambahan lain atau ada hal-hal yang bisa ditambahkan, bisa lanjut di kolom komentar ya. Few moments later. Nah, ini dia sudah kita siapkan media tanamnya ya. Media tanamnya saya sudah menggunakan 4 media. 1, 2, 3, 4. Nah, apa saja nih keempatnya nih? Ada yang sudah tahu? Nah, tapi ada juga yang belum tahu ya. Ayo kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ini adalah media tanam. Ini saya mendapatkannya di toko tanaman ya. Media tanam ini sangat bagus untuk menanam, tapi perlu diperhatikan juga jika saat sahabat-sahabat sekalian, teman-teman membeli, kalau bisa ditanyakan dulu ini sudah lama apa belum. Nah gitu ya. Kenapa? Karena kalau masih baru dia masih kurang bagus ya. Jadi harus ditanyain dulu, ini baru datang apa sudah lama gitu. Karena kalau sudah lama nih lebih bagus. Ini bentuknya kayak gini ya. Nah, gitu. Sebenarnya ini saja juga sudah cukup, tapi saya biasanya menambahkan lagi ya. Hal yang kedua, medianya yang saya tambahkan yaitu ini tanah juga. Ini tanah subur, gembur ya. Nih seperti ini, atau biasa sering disebut dengan tanah lembang. Nah, perbedaannya kita lihat antara tanah lembang dan media tanam. Agak beda sedikit ya. Nah, agak beda dari jenis, warna dan zatnya beda. Nah, ini dua aja juga sebenarnya sudah cukup, antara ini tanah subur, tanah lembang dan media tanam. Kita campur 1:1 juga sudah bisa. Tapi akan lebih sempurna lagi, lebih bagus lagi, lebih baik lagi, saya tambahkan yaitu merang nih. Nah, kalau di tempat teman-teman sekalian ini namanya apa nih? Kalau saya lebih mengenalnya merang ya. Nah, gitu. Ini sudah cukup banyak nih ya. Tuh. Ini juga kalau bisa jangan yang masih baru gitu. Biasanya kalau masih baru dia warnanya kuning. Kalau ini udah agak lama, udah didiamkan. Kalau teman-teman baru dapat terus masih baru gitu ya, baru turun, kalau bisa didiamkan dulu. Ini didiamkan dulu beberapa saat gitu
lebih lama lebih bagus. Ini sudah cukup lama didiamkan. Dari mana bisa terlihat bagus, yaitu sudah ada tumbuhan tadi nih, ada tumbuhan hijau di sini. Jadi sudah saya lihat tumbuhan hijau, dan ini sudah agak membusuk nih, jadi lebih bagus nih kayak gitu. Nih 3 media ini saja sebenarnya sudah cukup ya. Yang pertama media tanam, yang kedua tanah subur atau tanah lembang ini, yang ketiga merang ya, atau apa nih namanya di daerah teman-teman nih. Kita campur ini, perbandingannya 1:1:1. Tapi saya mau lebih bagus lagi ya, supaya lebih hasilnya lebih maksimal, maka saya akan tambahkan ini. Nah, ini adalah pupuk kandang ya. Ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari kotoran hewan, kotoran kambing nih. Ini 1 kilo, beratnya 1 kilo nih, didapat dari penjual tanaman ya. Saya beli 1 kilo. Nah ini dicampur juga nanti kita akan lihatkan pencampurannya ya. Langsung kita akan campur. Perbandingannya ini 1:1:1, dan ini setengahnya saja nggak apa-apa karena harganya cukup mahal nih. Ini dicampurkan, nanti diolah terus, di mix ya, baru nanti didiamkan dulu. Nah, habis ini kita langsung akan mencampur nih. Boleh dilihat nanti pencampurannya. Tonton terus ya videonya. Baik, ini kita akan langsung campur di sini. Ini yang pertama yang tadi saya sampaikan, yaitu media tanah suburnya, atau lebih kita kenal dengan tanah lembang ya. Langsung saja kita campur. Nih, jangan lupa sediakan terpal atau tempat untuk mencampurnya. Nah, ini kita campur dulu. Perbandingannya 1:1:1. Nah cukup nih kira-kira segini ya. Langsung untuk media yang kedua, ini yaitu skam ya, skamnya nih atau merang. Udah cukup banyak juga ini, kita campurkan sama, perbandingannya 1 juga, disamakan oleh media tanam yang tadi. Nah ini kita campur. Kita pakai media tanamnya, yaitu media tanam ya yang kita dapat dari tukang tanaman ini, sama 1:1 juga. Kita campur juga langsung ke semuanya nih. Tadi sudah dijelaskan ya cara memilih media tanam yang baik seperti apa gitu. Ini sudah semuanya nih kayak gitu. Terus selanjutnya ini yaitu pupuk kandang atau kotoran kambing. Ini bisa dilihat kotoran kambing, tadi juga sudah saya jelaskan. Ini 1 kilo. Kita dapatnya juga dari tukang kembang juga, tukang tanaman. Di tempat teman-teman juga banyak ya, kayak gitu, mudah. Kalau yang punya peliharaan kambing juga boleh diambil, tapi dijemur dulu gitu. Diambil, dijemur dulu beberapa hari, baru dicampurkan. Kita buka juga langsung semuanya ya, kita campur juga karena ini cukup banyak. Tapi ini setengah saja, nggak semuanya, setengah saja. Nah cukup setengah nih. Nah, gitu. Kita simpan buat pembuatan media selanjutnya.
Ayo kita campur gini. Nah ini proses pencampuran langsung aja gitu. Nah setelah dicampur nanti kita siapkan trash bagnya. Sementara kita siapkan dulu trash bagnya sambil terus dicampur. Ini dia trash bagnya, cukup pakai yang ukuran segini saja. Ukuran bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Jika menanam tanaman yang kecil maka dipakai trash bag yang kecil. Jika menanam tanaman yang lebih besar juga bisa disesuaikan dengan tanaman yang lebih besar ya, seperti itu. Ini coba langsung kita masukkan. Nanti saya sudah ada contoh yang sudah didiamkan ya. Ini kita masukkan dulu gitu. Ini sudah cukup sudah cukup, mixnya sudah cukup, pencampurannya sudah cukup. Ini maka kita masukkan saja di trash bag, sebagai di polybag bukan trash bag ya, sebagai contoh. Ini dah. Nah ini juga ada polybag yang lebih kecil. Nah ini contohnya seperti ini. 10 seconds later. Baik, setelah kita melakukan pencampuran dari 4 media yang ada menjadi satu dan kita masukkan ke dalam polybag, maka yang selanjutnya adalah kita diamkan dulu beberapa hari. Kita lihat seperti ini ya. Nah ini sudah saya diamkan beberapa hari, sekitar 7 hari. Much later. Teman-teman juga bisa lakukan di rumah masing-masing, di tempat teman-teman masing-masing, sampai nanti muncul kehidupan lagi ya, seperti ini. Nah ini sudah contoh yang sudah ada kehidupan. Nah ini bisa dilihat, ini sekitar 10 hari dia sudah muncul tumbuhan-tumbuhan aneh nih, padahal belum ditanemin kayak gitu. Ini bahkan kita sirami setiap pagi dan sore dengan kondisi cuaca yang panas ya tentunya. Nah ini sudah ada tumbuhan-tumbuhan aneh ya, maka ini tandanya medianya sudah sangat bagus kayak gitu. Hal yang selanjutnya adalah kita cabuti ini, kita bersihkan lagi tanaman liar ini, kita cabuti sampai habis, baru nanti kita lakukan penanaman seperti itu. Setelah kita diamkan beberapa hari sampai ada tumbuhan-tumbuhan lain yang muncul, artinya itu tanahnya sudah cukup bagus, sudah cukup humus, dan kehidupan di tanah tersebut, di polybag atau di pot tersebut sudah bagus dan siap ditanami. Nah ini saya sudah langsung menanam dari tanaman yang sudah saya siapkan, yaitu cabai ya. Ini maka jika sudah ada tanaman yang muncul dan sudah siap ditanami dengan tumbuhan lain, maka langkah yang harus kita lakukan adalah langsung menanamkannya gitu. Nah ini ada contoh-contoh tanaman yang sudah saya tanam dari media yang saya buat tadi. Ini cukup subur ya gitu, kita lihat cukup subur ya. Dan ini ada lagi yang lebih besar ya, ini saya ambil contoh. Nah ini lihat, tingkat kesuburannya sangat baik, bahkan sudah ini pohon tomat tinggi 15 cm, kira-kira 15-20 cm, sudah ada kembang nih, boleh dilihat kembangnya itu. Nah ini tandanya sudah mau berbuah nih. Ini juga ini saya tanamkan tomat ya. Nah lihat, tingkat kesuburannya bagus, sangat bagus tuh. Nah lihat nih, sudah ada kembangnya nih, calon-calon bibit, calon-calon tunas tomat nih, seperti itu. Sangat subur sekali Bun. Kira-kira seperti ini tips dan trik dari saya untuk membuat media tanam yang baik untuk tanaman hias maupun tanaman buah. Selamat mencoba. Jika ada kritik dan saran langsung saja di kolom komentar. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.